Kesultanan Banjar adalah sebuah kesultanan wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan terakhir di Martapura. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin berdiri pada tahun 1520. Kesultanan ini didirikan oleh Pangeran Samudra yang menjadi raja pertama Kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryansyah. Ia pun menjadi raja pertama yang masuk Islam dibimbing oleh Khotib Dayan. Kesultanan ini dihapuskan sepihak oleh pihak Belanda pada 11 Juni 1860. Namun, rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat atau pelarian yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Namun, sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Kiai Haji Ibrahim. Masa kejayaan Kesultanan Banjar berada pada dekade pertama abad ke-17 di bawah pimpinan Sultan Musta'in Billah pada tahun 1595 sampai 1638 Masehi. Akibat Perang Makassar, para pedagang dari Somba Opu, Kesultanan Goa pindah ke Banjarmasin hingga menjadi bandar perdagangan besar. Kesultanan Kutai Kartanegara. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960. Kerajaan Kutai Kartanegara adalah kerajaan bercorak Hindu yang didirikan pada 1300 Masehi di tepian Batu atau Kutai Lama. Pendiri kerajaan Kutai Kartanegara adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti yang berkuasa antara 1300 sampai 1000. Keberadaan kerajaan Kutai juga diketahui berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan, yaitu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Di dalam prasasti Yupa disebut nama Raja Pudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Kesultanan ini berakhir pada 21 Januari 1960. Pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara resmi berakhir setelah serah terima dari Sultan Aji Muhammad Paris Kesit dalam sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai di Tenggarong. Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang berkuasa di wilayah Kalimantan bagian utara. Kesultanan Bulungan berdiri pada tahun 1731. Pada masa awal berdiri, Kesultanan Bulungan dipimpin oleh Datuk Mucang. Peninggalan Kesultanan Bulungan adalah seperti alat perang berupa meriam yang bernama melati, rindu, dan dendam. Ketiga meriam ini sekarang berada di museum. Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak pada tahun 1964 dalam peristiwa berdarah yang dikenal sebagai tragedi Bultikan, memiliki sinonim Bulungan, Tidung, dan Kenyah. Dan sekarang wilayah Kesultanan Bulungan hanya berupa kabupaten yang sederhana. Kerajaan Nunusaku dan Kerajaan Sahuwangu. Latar belakang lahirnya Kerajaan Nunusaku dan Sahuwangu. Nunusaku adalah salah satu kerajaan sejak zaman sebelum Masehi, yaitu kerajaan tertua di Pulau Seram. Nunusaku merupakan kerajaan yang diyakini sebagai asal-usul mulanya Maluku. Menurut para sejarawan Belanda seperti Andy de Van Dyck dan Frank Polly, usia Pulau Seram sekitar 300 juta tahun atau 3 miliar tahun. Dengan demikian, kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat tua yang diperkirakan telah ada sebelum zaman batu. Namun hancurnya kerajaan Nunusaku sudah ada pada zaman besi.
Kerajaan Nunusaku dilambangkan dengan pohon beringin tua. Mengingat di kerajaan Nunusaku dahulu banyak terdapat pohon beringin dan dianggap sebagai pelindung kerajaan Nunusaku. Kerajaan Nunusaku tidak runtuh. Pemerintah tetap dipimpin oleh seorang ratu dengan dibantu patu. Seluruh perangkat pemerintahnya masih tetap berlanjut, hanya kekuasaan pemerintah berpindah ke Sahuwalu. Sahuwalu adalah kerajaan Islam di Maluku yang merupakan kerabat Nunusaku. Pada pemerintah kerajaan Sahuwalu inilah lahir ide-ide brilian seperti masalah tentang kendali, maka dibentuklah kerajaan-kerajaan kecil atau provinsi dan kabupaten yang dipimpin oleh seorang ratu. Masa kerajaan-kerajaan Sahuwalu berada pada masa pemerintahan Inal Ratu. Gelar kebesaran ini adalah ucapan orang-orang Melayu pada waktu itu karena kekuasaan kerajaan Sahuwalu sampai ke tanah Melayu. Yang kedua adalah proses masuknya Islam di kedua kerajaan tersebut. Islam yang pertama adalah Kapitan Nunusaku, Kapitan Loh Lusi yang berguru pada Maulana Zainal Abidin. Setelah Loh Lusi memperoleh ilmu agama Islam yang cukup, maka beliau pun aktif berdakwah seperti gurunya. Sebagian besar penduduk di daerah Seram memeluk agama Islam. Adalah berkat jasa kedua orang tersebut saat berdakwah. Setelah Kapitan Lusi wafat, maka tugas dakwah Islam dilanjutkan oleh anaknya yaitu Muhammad Lusi. Jadi pemimpin kerajaan Sahuwalu masih keturunan langsung dari kerajaan Nunusaku. Kerajaan Tanah Hidu. Kerajaan Tanah Hidu terletak di Pulau Ambon yang merupakan sebuah kerajaan Islam di timur Indonesia. Kerajaan ini memasuki kejayaannya pada masa pemerintah Upulatu Sitania bergelar Raja Tanya yang memerintah pada 1470 sampai dengan 1682. Raja pertama kerajaan ini bergelar Upulatu Sitania pada tahun 1470 sampai dengan 1682 Masehi yang bernama Zainal Abidin dengan pangkatnya Abu Bakar Nasidik. Kerajaan Tanah Hidu merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Kerajaan ini terdiri dari 4 perdana menteri memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini berdiri dan berkembang sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Pertama kali didirikan oleh pendatang pertama ke Pulau Ambon. Pendatang tersebut terdiri dari 4 perdana atau pertama, 4 perdana artinya 4 kelompok masyarakat yang datang ke Ambon. Pada Raja Mateunia merupakan raja terakhir dari Tanah Hidu dan meninggal pada 29 Juni 1634 Masehi. Kerajaan ini hancur dikarenakan perang dengan bangsa Belanda untuk memperebutkan tanah Maluku. Kerajaan Kaimana. Kerajaan ini pertama didirikan pada tahun 1626 di Pulau Adi dengan nama Ramun yang diambil dari bahasa Adijaya yang artinya tanah haram. Raja pertamanya bernama Woran. Bentuk peninggalan dari kerajaan ini adalah Masjid Agung Baitur Rahim. Kerajaan ini berakhir karena pertentangan di antara keluarga kerajaan atau bangsawan, kurangnya pemimpin yang berwibawa, dan masuknya kekuasaan baru yaitu bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang membawa agama Nasrani ke Indonesia. Kerajaan Waigeo merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Islam yang ada di Maluku dan banyak mendapatkan pengaruh dari kerajaan yang terletak berdekatan dengan wilayah Papua tersebut. Penyebab runtuhnya kerajaan Waigeo dipengaruhi oleh beberapa peristiwa dan konflik. Yang pertama adalah masuknya Belanda ke wilayah Papua pada abad ke-17. Pada saat itu, Belanda ingin menguasai Papua karena kekayaan alamnya yang melimpah, sehingga terjadi perlawanan sengit, terutama di Papua Barat. Sebab yang kedua adalah adanya konflik agama. Walaupun nenek moyang Islam terlebih dahulu masuk ke Papua, namun dengan adanya pembunuhan di mana-mana, umat Islam terpaksa mengikuti ajaran Nasrani. Paham misionaris dari Katolik dan Protestan juga masuk ke wilayah ini. Ekstensi kerajaan tersebut bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalan yang didominasi oleh bangunan-bangunan Islam, seperti masjid. Di antara bukti peninggalan tersebut adalah Masjid Tunas Gain di Fak Timur.
Masjid Tubir Seram di Kabupaten Fafak, dan Masjid Pati Mubarak di Kampung Pati Mubarak. Kerajaan Fatagar. Kerajaan Fatagar bermarga Uswanas yang terletak di Merapi, sebelah timur kota Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Awalnya kerajaan Fatagar berada di Onin, namun karena konflik dengan kerajaan Rumpati, kerajaan ini pindah ke Pulau Ega. Kemudian pindah kembali ke Merapi sampai sekarang. Pada tahun 1880, kerajaan Fatagar salah satu kerajaan terpenting di wilayah Fakfak. Raja Fatagar yaitu Raja Tewal bertahta dari daerah Tubir Seram yang hijrah dari Rumpati. Kerajaan ini mempunyai bukti kejayaan yaitu berupa Masjid Tunas Gain yang diperkirakan berumur lebih dari 400 tahun. Kerajaan Fatagar berakhir karena beberapa hal. 1. Tidak adanya pembentukan pemerintahan baru atau kaderisasi seperti kerajaan Majapahit. Kedua, terdesaknya kerajaan sebagai akibat munculnya kerajaan yang lebih besar dan kuat. Ketiga, kemunduran ekonomi dan perdagangan.